Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala ba'du. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-babul hadi wal 'ishruna fi fadilati zikrillah. Bab yang ke-21. Sudah masuk bab yang 21. Menjelaskan tentang keutamaan zikrullah. Zikrullah. Ya. Apa zikrullah? Kita mengucap dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah tatma'innul qulub, hati kita jadi tenang. Ya, berzikir. Kita ngaji termasuk ini zikir kepada Allah. Tadi kita baca Ratibul Haddad. Kemudian kita baca Maulid Nabi, riwayat dan sejarahnya, dengan kitab Maulid Simtud Durar. Sekarang kita baca kitab Tanqihul Qaul. Ini bentuk zikrullah. Kita baca hadis yang pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrullah alamul iman. Zikir kepada Allah adalah alamul iman, benderanya iman. Kalau bendera apa? Tanda. Pemilihan kepala desa ada benderanya ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya. Pilih presiden ada benderanya. Pilihan 1, 2, 3. Ya, itu tanda. Jadi kalau tanda iman zikrullah. Orang yang zikrullah itu tanda dia punya iman. Wa bara'atum minan nifaq, dan terbebas dari sifat nifaq. Apa munafik? Nifaq, munafik. Kalau orang pilihan hidupnya itu 3 dikasih sama Allah. Yang pertama dia iman. Iman. Orang-orang yang beriman dipanggil untuk ibadah. Beberapa ibadah yang dipanggil itu orang yang beriman. Kayak besok nih, puasa. Dikit lagi nih udah bulan Rajab. Sebentar lagi Sya'ban. Berapa hari ke depan Isra Mi'raj. Ya. Habis Rajab, Sya'ban, Ramadan. Orang yang dipanggil untuk ibadah puasa itu bukan seluruh manusia. Makanya perintahnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi pilihan pertama kita beriman. Pilihan yang kedua, pilihan yang kedua itu kafir. Dia nggak mau beriman, ditutup. Kafaro, ya. Kafaro itu menutup hatinya, menutup pikirannya untuk menerima hidayah, untuk menerima kebenaran. Nabi itu bawa wahyu. Wahyunya bukan dari mana-mana. Ada orang yang bilang dulu pernah, ya tahun 90 awal itu Nabi dibilang mendapat wahyu dari setan. Namanya Salman Rushdie. Maka dia bikin buku The Satanic Verse, ya, ayat-ayat setan ini, masya Allah. Nabi
langsung wahyu dari Allah. Banyak gak orang yang uji Nabi? Banyak. Ya, kebenaran wahyu Nabi diuji. Nabi diuji sama siapa? Sama manusia yang paham. Ya, ada pernah Nabi itu ditanya. Dengar ini. Nabi ditanya tentang beberapa hal yang Nabi nggak tahu, dan yang ngasih tahu Nabi itu jawabannya Allah. Bayangin. Misalnya gini, dengerin. Nabi ketika Nabi Isra Mi'raj di bulan Rajab, Nabi Isra Mi'raj, Nabi diberangkatin dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ya, karena Nabi ngalamin, ngelihat, dia tahu. Disuruh diceritain tuh ketika pagi-pagi, ceritain, coba kayak bagaimana sih kamu ke masjid ya Al-Quds, Masjidil Aqsa itu seperti apa? Nabi ceritain, kayak gini. Nah, orang yang pernah ke sono, wah bener tuh. Ketika dia tidak menutup hatinya untuk beriman, dia beriman. Tapi kalau dia nutup, kafir dia. Orang kafir, orang yang nggak mau menerima kebenaran, orang yang nggak mau menerima hidayah. Yang ketiga, Allah kasih pilihan jadi orang yang munafik. Ini yang berat. Orang munafik, iman kagak, kafir kagak, dia cari aman, tengah-tengah katanya. Padahal innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik adanya di neraka paling bawah. Neraka paling bawah tuh kalau kita diibaratin lagi merebus air, yang paling bawah itu paling panas apa yang paling adem? Apinya di bawah. Yang paling dahsyat. Makanya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik adanya di neraka yang paling bawah. Nauzubillah. Nih dengerin. Ada tokoh munafik. Nih dengerin. Ya. Itu yang dijelasin di hadis Sahih Bukhari. Bagaimana ini tokoh munafik udah bikin gonjang ganjing, bahkan keluarganya Nabi difitnah. Fitnahnya apa? Hadisul ifki. Apa itu hadisul ifki? Memfitnah ya ummahatul mukminin, yaitu Sayyidatuna ya Aisyah bin Abi Bakrin. Ya, Aisyah bin Abu Bakar, istrinya Nabi, difitnah. Fitnahnya apa? Berzina. Makanya Allah nurunin tuh surah An-Nur yang ngejelasin tentang itu. Ya, bahkan jelas Allah masih tahu bahwa yang bikin berita itu adalah orang munafik. Siapa tokohnya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Nauzubillah. Ini sering bikin fitnah. Jadi bukan orang muslim aja yang difitnah. Nabi sendiri keluarganya difitnah, bayangin. Nabi difitnah. Ya. Makanya pas dia meninggal, nih dengerin. Pas dia meninggal, anaknya ya datang ke Nabi, ya Rasulullah, bapak saya meninggal. Ya terus saya minta kau doakan ya Rasulullah. Ya. Kenapa saya? Terus saya minta biar bapak saya ini, anaknya tahu kalau bapaknya itu tokoh munafik. Makanya dia minta, ya Allah, ya minta didoakan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong doain bapak saya. Ya. Terus minta disolatin. Bahkan minta apa lagi? Minta gamisnya Nabi biar dipakai sama Abdullah. Ya. Nah, Nabi kasih, bayangin, difitnah, minta doain, didoain, Nabi kasih. Minta disolatin sama Nabi.
Begitu pas mau datang disolatin, sahabatnya udah geger. Sahabat geger, ya. Sahabat geger, akhirnya Umar bin Khattab begitu Nabi mau nyolatin jadi imam, narik baju Nabi. Ya Rasulullah, ya, kamu nggak tahu nih orang banyak fitnah, banyak kibar fitnah di kalangan kaum muslimin. Ya Rasulullah, Nabi suruh diam, udah diam. Kemudian Nabi sholatin. Selesai sholat, Nabi langsung pergi. Ternyata turun ayat Al-Quran yang menjelaskan janganlah kau bacakan istighfar bagi mereka. Kau beri istighfar atau tidak, Allah tidak akan mengampuni mereka. Nauzubillah. Ya, nggak boleh didoain, nggak boleh disolatin jawabannya. Nauzubillah. Makanya kita di sini kalau kita berzikir kepada Allah, kita akan terhindar bara'atum minan nifaq. Ya, terhindar kita dari sifat munafik. Wa hisnun minasyaitan, dan benteng, menjadi benteng bagi atau benteng minasyaitan dari setan. Orang yang banyak zikir pada Allah itu setan takut. Nih, dengerin, ada kisah nih. Nah, ini kisah. Ada di Betawi itu ulama besar. Ya, kalau Anda nih ziarah nih, kalau bisa, karena beliau bersambung sanadnya ke guru saya, bersambung sanadnya ke kakek saya. Kakek saya, menurut kisah kakek saya cerita kalau dia dulu pernah nyantri di situ. Ya, di Cipinang Muara itu ada Kiai Haji Ahmad Marzuki bin Mirsad. Ini ulama besar yang banyak mendidik ulama-ulama besar di Jakarta dan sekitarnya. Di antaranya guru kami itu ya Al-Walid almarhum al-maghfurah Kiai Haji Nur Ali bin Haji Anwar bin Haji Layu. Ya. Jadi kalau menurut kakek saya Kiai Haji Nur Ali duluan, baru setelah itu kakek saya di situ. Kakek saya dulu bareng sama Mualim Rosid, guru saya juga. Nih Guru Marzuki, dipanggilnya Guru Marzuki. Ini setan takut sama dia. Setan takut. Loh, tahu dari mana? Jadi pada suatu hari ada orang kesurupan. Ini orang kesurupan ngoceh segala macam. Akhirnya dibacain ini nggak keluar juga. Ya kalau kita makanya di sini dibacain Yasin apalan dia. Oh aduh, coba bayangin kalau ketemu setan dibacain Yasin dia apa? Ya Allah, serem amat nih katanya ya. Dia bilang gini, gue nggak takut sama lu, yang gue takutin cuma Guru Marzuki. Setan takut, ya. Jadi orang kalau banyak berzikir kepada Allah bisa jadi dia ditakutin sama setan. Umar juga sama. Umar itu pernah gelut, main bantingan, kita ngomong ya, Smackdown, setan di Smackdown. Jadi ada setan ketemu sama Umar, dicekek lehernya tuh, dibanting sama Umar. Makanya setan pada takut kalau ada Umar jalan, dengerin teropanya Umar, letok mau sholat, setan pada minggir, jangan ketemu Umar katanya, habis urusannya lu ntar, gitu ya. Zikir pada Allah, ya. Jadi hisnum minasyaitan, kalau kita banyak berzikir pada Allah, kita akan dikasih benteng. Ya, jadi benteng dari godaan setan. Makanya kalau kita mau sholat juga sama, ya. Kita mohon perlindungan Allah, ya. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, baca. Atau baca qul a'udzu birabbin nas, ya. Yang selanjutnya wahirzum minan niran, dan menjadi penjaga dari api neraka. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah, yang pertama alamul iman, benderanya iman, tanda kita beriman. Wa bara'atum minan nifaq, kita terbebas dari sifat munafik. Wa hisnum minasyaitan,
kita dibentengi, dijagain dari godaan setan. Yang keempat, wahirzum minan niran, dijagain juga kita dari api neraka. Zikir, ya, bengong banyakin zikir, punya duit nggak punya duit banyakin zikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Orang yang ini, kalau orang yang derajatnya tinggi, dia satu detik aja dia nggak ingat Allah, itu udah terasa dosa sekali. Ya, oh kita belum sampai ke situ. Kita kadang-kadang lupa sama Allah sampai 24 jam. Ya. Azan ada kita lupa. Ya. Ada pengajian, kedengeran suaranya ogah. Ya, apalagi enggak kedengeran. Kedengeran aja ogah, apalagi enggak kedengeran. Ya. Sepi amat katanya di musola. Sepi amat di masjid. Sekarang dibikin rame, udah dibatasin. Yang bagus juga sih. Ya, masjid sama musola itu speakernya dibatasin bagus. Ya, artinya bagusnya apa? Kitanya introspeksi. Introspeksinya apa? Berarti kekuatan speaker masjid kalah sama organ tunggal. Nah, organ tunggal coba ada mixernya. Ya. Bukan cuma ampli doang, lah musola sama masjid cuma ampli doang, mixernya kagak ada. Makanya denger aja kagak enak. Makanya orang lebih enak ngedenger organ tunggal pakai mixer. Wow, suara biduannya biar gede. Coba di masjid sama musola bikin kayak gitu. Ya, biar yang ajan suaranya gak enak kedengeran enak. Ya. Yang suaranya enak lebih enak. Kan ini kalau kita kebanyakan suaranya yang penting kencang doang, yang penting kencang, ya enggak, ya tata suaranya kita nggak perhatikan. Nah, itu bagus ya buat introspeksi diri kita. Jadi besok nih puasa perbaiki, ya, yang azan nih dengerin nih anak remaja, azan, Bilal, iya, nanti tahun besoknya lagi dibikin jadwal anak remaja nih, ya. Siapa yang hari ini yang bisa? Ya, oh saya nggak bisa hari biasa, bisanya hari libur. Silahkan, ya. Biar nanti maju ke gantian. Ya, saya nggak selamanya ada waktu yang membatasi saya, ajal. Kalau saya meninggal, siapa nanti gantiin jadi imam dan seterusnya. Dari sekarang, ya. Ya baik, itu satu hadis. Hadis yang kedua. Nah, afdalul zikri zikrul khafi. Ya, kata Rasulullah, zikir yang paling utama adalah zikir khafi. Khafi itu tersembunyi, ada dalam hati. Astagfirullahaladzim. Jadi nggak usah keluar pakai bibir. Ya, afdalul zikri. Jadi zikrul khafi. Diam tapi dia berzikir. Ya. Jadi yang paling utama zikir itu adalah kalau kita lakukan dengan hati kita. Nggak keucap, hati kita langsung. Ya, itu yang paling utama. Ya, termasuk di dalamnya zikrul khafi ini cari waktu-waktu sepi. Kapan waktu sepi? Malam ketika orang tidur kita bangun, nyalain HP main game. Wow, bukan. Ya. Orang tua tidur, kamu tidur, ya menjelang subuh bangun, baca Quran, zikir pada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, itu bagus. Afdalul zikri zikrul khafi, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabi gala. Kita masuk ke hadis yang ketiga. Ya. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nih, dengerin nih. Asyadul a'mali salasun. Seberat-beratnya beramalan itu ada tiga nih. Paling seberat-beratnya amalan ada tiga kata Rasulullah. Yang pertama apa? Zikrullahi ta'ala ala kulli halin. Ya.
Yang pertama, zikir kepada Allah di setiap keadaan. Susah. Makanya termasuk asyaddul a'mal. Ya. Amalan yang berat. Kadang-kadang kita ingat sama Allah kapan? Kalau kepentok. Waduh, ya. Bisa jadi. Kadang-kadang Allah manggil kita ketika kita susah. Kalau senang lupa kita sama Allah. Kalau senang bawaannya mau kabur ke sono, kabur ke sini. Kalau susah baru, ya Allah, iya ya. Susah, baru ingat. Nah, itu Allah lagi manggil kita, ayo sini balik. Ya. Makanya zikir ya, asyadul a'mal salasun. Di antara yang ketiga ini adalah zikrullah ta'ala ala kulli hal. Kita berzikir kepada Allah di setiap keadaan. Mau keadaan susah kita zikir pada Allah. Keadaan senang banyak berzikir kepada Allah. Keadaan susah senang berzikir kepada Allah. Masya Allah. Ya. Yang kedua, wa muwasatul min malika wa insaful fakiril ba'is min nafsika. Yang kedua, wa muwasatul min malika. Ya, menolong saudaramu dengan hartamu tuh. Nolong saudara kita dengan harta kita itu susah. Makanya termasuk asyaddul a'mal. Jadi kita nolong teman kita, saudara kita lagi susah dengan harta yang kita miliki, itu termasuk amal yang paling berat. Wa insaful fakiril ba'is min nafsika, dan melayani orang yang sangat fakir dari dirimu. Saudara kita ada yang fakir. Kita punya adik, punya kakak, punya paman, punya bibi fakir. Kita layani dia. Itu berat. Karena orang mikirnya, ngapain gua ngasih ke dia? Ya. Mendingan buat gua. Nah, itu. Jadi, ini termasuk asyaddul a'mal. Ya. Seberat-beratnya amal. Itu 3 hal. Yang pertama, zikir pada Allah dalam setiap keadaan, ya, zikrullah ta'ala ala kulli hal. Wa muwasatul min malika, ya, menolong saudaramu dengan hartamu. Wa insaful fakiril ba'is min nafsika, dan melayani orang yang sangat fakir dari dirimu. Ya, itu paling asadul amal, ya. Jadi 3 perkara yang paling berat dalam kita berbuat itu 3 hal ini. Oke, hadis yang terakhir kita baca di pertemuan kita. Wa bihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamatu hubbillah hubbu zikrillah. Tanda mencintai Allah adalah cinta dengan berzikir kepada Allah. Nih, dengerin. Kalau ada orang zikrullah kita seneng. Wah, itu tandanya kita cinta pada Allah. Tapi sebaliknya, kalau ada orang zikir, berisik banget nih orang. Nah, berarti kita nggak cinta sama Allah itu. Ya, bener loh. Ada orang yang kalau ada orang dengar zikir panas. Orang yang dizikirin panas, setan. Ya. Orang yang dengar azan, berisik banget suara speaker. Setan. Kenapa? Karena setan kalau dikumandangkan azan kagak mau denger, lari dia terbirit-birit sampai saking nggak mau dengernya kentut setan. Saking nggak mau dengernya setan kentut, dut kabur. Tapi begitu pas qomat kita sholat dia datang lagi, masuk di sap-sap kita yang renggang. Makanya sap jangan renggang. Kemarin udah cukup lah kita setahun setengah renggang. Ya karena kita seuzon sama teman kita. Ya seuzon. Terbuat penyakit, ya masalah penyakit tuh bukan begitu. Kita kalau nggak mau ketularan penyakit, wudu, ya wudu, dah. Oke, jadi tanda cinta kepada Allah, cinta dengan zikir kepada Allah. Wa alamatu bughdillah bughdu zikrullah azza wajalla. Nauzubillah. Rawahul Baihaqi. Dan tanda benci kepada Allah adalah benci kepada zikrullah. Jadi kalau ada orang berzikir, suaranya kedengeran, kita kagak demen, berarti tanda kita nggak seneng sama Allah, nggak cinta sama Allah. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu pelihara kita. Amin.
ya, untuk selalu cinta pada zikir pada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama baca suratul Fatihah. Kita niatkan untuk guru-guru kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Dan untuk kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat, istiqomah dalam ibadah, diberikan rezeki yang halal serta barokah, dijadikan kita anak yang saleh dan salehah. Dan mudah-mudahan orang yang selalu mengirimi konsumsinya untuk kegiatan kita, Allah berikan rezeki yang halal serta berkah dalam hidupnya, dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Al-hazini wa likulli natin sallallahu alaihi wa Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afwan ya karim. Wa'afwan ya karim. Wa'afwan ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma ij'al jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarraqana tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum bi salam wa akhiru da'waman alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.